Cocok lah untuk kita orang Asia. Saya jadi inget ini, kalau yang kayak begini-begini tuh apa ya? Kalau itu lontong isi. Zdravo keluarga, let's go Serbia. Bertemu lagi dengan saya, Neti. Hari ini saya mau mengajak kalian makan hidangan tradisional ala Serbia. Teman saya yang masak orang Serbia, jadi ini rasanya bakalan otentik banget. Tonton sampai habis ya, dan tuliskan di kolom komen kalian, kira-kira kalian mau saya review makanan Serbia yang jenis apa lagi nih? Kue sudah pernah, terus sekarang makanan tradisional. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga nyalakan tombol lonceng kalian ya. Yeay, makanannya akhirnya datang. Di sini ada 4 macam. Yang pertama itu namanya prebanac pasulya. Kalau kalian lihat ya, ini pasti kacang. Nah, yang kedua itu ada sarma. Yang ketiga ada punyena paprika. Dan terakhir adalah pecena paprika. Jadi 4 hidangan ini yang akan saya makan bersama kalian. Sarma ini makanan khasnya Ottoman. Karena memang Serbia pernah dibawa ke Ottoman, jadi tidak heran kalau kulinernya juga ada pengaruh Turki Ottoman. Sarma artinya wrap atau dibungkus. Kalau seperti yang kalian lihat di sini, ini memang dibungkus ya. Dalamnya itu daging cincang, bawang bombay yang ditumis, lalu digulung dengan daun kol atau kubis. Bisa juga biasanya mereka menggunakan daun anggur ataupun daun kale. Yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, isiannya itu, jadi kalau kalian bisa lihat, itu daging, berisi juga nasi dan bawang bombay. Nih, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya itu lembek ya. Terus ini tadi tuh daging cincang, daging yang sudah digiling. Rasanya gurih. Terus seperti ada bubuk paprikanya tapi nggak pedas. Terus ini juga emang dominannya. Kayak ada asam-asamnya sedikit ya. Mungkin dari si kolnya ini ya. Nah, ini cukup mengenyangkan karena memang isiannya juga kan nasi sama daging. Kalau kalian makan makanan ini banyak dijumpai di restoran-restoran di Serbia. Enak. Enak. Gede nih. Sarma ini juga terkenal di Yunani dan juga negara-negara Balkan lainnya ya. Jadi nggak hanya di Serbia. Karena memang ini makanan khasnya Turki. Sarma dibuat ketika ada perayaan-perayaan Serbia. Tidak hanya pada saat tahun barunya Ortodoks, tapi juga perayaan-perayaan besar mereka akan membuat masakan ini. Kalau yang saya baca-baca resepnya itu, jadi pertamanya itu daging cincangnya ini, bawang bombaynya dipotong-potong, lalu ditumis bersama dagingnya. Lalu setelah udah mulai masak, beras dimasukin, diaduk lagi tapi nggak sampai matang. Kalian bungkus di wrap atau sarmak dalam bahasa Turki, wrap, bungkus. Nah, sekarang saya bungkus di mulut saya. Makanan yang kedua ada punyena paprika. Isiannya mirip dengan sarma tadi, hanya saja yang membedakan pembungkus luarnya ya. Kalau yang tadi ada kol, nah kalau yang ini paprika. Kalau sarma dominannya kol rasanya. Nah kalau gimana kalau yang si punyena paprika ini ya, kita akan coba. Isiannya sama dengan sarma tadi. Cuma beda pembungkusnya aja. Ini paprika merah besar, jadi tidak pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Dominan rasa paprikanya
Jadi nggak bikin enak ya, karena ada rasa sedikit pedas, walaupun nggak pedas untuk ukuran Indonesia. Tapi karena ini dari paprikanya dipanggang dulu, jadi rasanya itu bener-bener enak menurut saya dibandingkan sarma tadi ya. Kalau untuk saya, karena ini nggak bikin enak, gurih, terus gurih dari dagingnya, ada nasinya, terus ada rasa pedas-pedas sedikit dari paprikanya, jadi seger. Isiannya, wow. Paprikanya ini dibakar dulu ya, sebelum dimasukin. Ayo cobain. Enak. Kalau sarma tadi kayak ada kecut-kecutnya ya. Kalau ini tuh enggak, seger. Isiannya tuh ada nasi, cocok lah untuk kita orang Asia. Saya jadi inget ini, kalau yang kayak begini-begini tuh apa ya? Kalau itu lontong isi. Jadi kangen lontong isi. Nah, kayaknya lontong isi versinya Serbia ya. Jadi isinya dalam paprika. Enak. Kalau di Amerika Latin juga ada kan ya yang paprika diisi daging cincang. Tapi bagi yang muslim kalian harus berhati-hati untuk mencoba ini, karena biasanya tidak hanya daging sapi, ada mereka juga meatnya ini ataupun daging cincangnya ini itu ada yang dicampur dengan daging babi. Karena ini tadi yang masak teman saya, jadi dia tahu kita kan muslim ya. Suapan ketiga. Nah. Sudah 2 hidangan yang saya makan. Tadi yang pertama sarma, yang kedua punyena paprika, dan yang ketiga ini salad ya. Jadi ini salad paprika. Kalau yang model paprika besar merah seperti ini, pedasnya hanya geli-geli aja lah kalau untuk orang Indonesia yang doyan pedas. Kalau yang mau yang pedas itu biasanya mereka buat dari cabai ataupun paprika yang hijau kecil panjang. Nah itu rasanya lebih pedas dibandingkan si paprika besar ini. Salad paprika ini saya pernah dulu dimasakin sama orang Serbia juga, otentik sekali rasanya. Jadi dia waktu itu cerita resepnya ini terbuat dari, jadi pertama kali itu si paprikanya itu dipanggang dulu sampai layu. Setelah sudah layu dikasih dengan minyak ataupun bisa juga pakai olive oil. Terus dicincangin bawang putih. Ini pasti kalian suka. Waktu pertama kali saya cobain, baru nyampe sini, dimasakin sama teman kami itu ke rumahnya. Dia buat yang ini, salad paprika ini. Dan waktu saya coba, saya langsung suka. Karena rasanya waktu itu yang dia bikin kebetulan yang pedas, paprika hijau yang pedas. Jadi waktu makan rotinya itu enak banget dikasih si salad ini. Kita cobain ya. Rasanya agak kecut-kecut, segar. Kalau untuk yang makan roti, cocok ini. Taruh di atasnya roti, terus makan salad. Karena biasanya aku juga kalau roti itu di sini jadi makanan pembuka ya. Kita kadang udah kenyang duluan. Nah, pakai salad ini jadi nggak terlalu ini, jadi kita makan sayurnya duluan aja. Enak. Nah, kecut-kecutnya ini ternyata asamnya ini tuh datangnya dari vinegar. Karena memang si salad paprikanya ini untuk waktu yang lama ya untuk dibuatnya itu, jadi dikasih biasanya vinegar sedikit, makanya ada rasa asam-asamnya. Selain seger dari si paprika, kecut dari si vinegar, terus aroma bumbu aromatik dari si bawang putih, paduan yang tepat sekali ini untuk kita makan lagi.
Sehat sekali ya, ini vitamin C-nya cukup tinggi nih. Kalau di restoran tradisional Serbia, si pecena paprika ini pasti ada. Saya biasa pesen kalau misalnya lagi makan di restoran Serbia. Ini paling dikasihnya cuman ya kayak tadi, cuman 2 biji atau 3 biji paling banyak. Kalau paprika hijau tuh paling 3 atau 4 biji aja, yang panjang-panjang, jadi gak banyak. Ini hidangan keempat, yaitu prebanac pasulia. Sebenarnya prebanac pasulia ini bentuk sup ya, tapi karena memang kacangnya udah mengembang, jadi airnya sudah mulai mengental masuk ke dalam kacangnya ini. Jadi kita udah cobainnya dalam bentuk udah sat gini airnya ya. Nah, prebanac pasulia ini juga bisa kalian temui di pecahan negara Yugoslavia, karena memang sup kacang ini terkenal di zaman Yugoslavia, termasuk Serbia. Kalau yang ini biasanya terbuat dari kacang putih. Mereka jarang pakai kacang merah ya. Biasanya memang kacang putih seperti ini. Hidangan ini cocoknya pada saat musim dingin. Makanya mereka bikinkan. Karena sekarang memang lagi dingin. Yuk kita cobain ya. Bahan dasar dari masakan Serbia ini sebenarnya hanya dari 3 macam bumbu ya. Nggak kayak Indonesia yang berlimpah ruah segala macam. Kayak ini aja sebenarnya sama kayak sarma. Bawang bombay, garam, bubuk paprika. Udah gitu aja. Ataupun bawang putih bisa juga. Jadi memang hanya 3 bumbu dasar itu tadi yang digunakan untuk masakan Serbia. Termasuk ini, bawang bombay, bawang putih, bubuk paprika. Digodok sampai lembut dan empuk seperti ini. Nih bahkan ini udah mengembang banget ya. Agak-agak manis ya. Jadi dominan kacang putihnya tuh terasa banget. Nggak kayak yang lain. Kalau ini benar-benar kacang putihnya mendominasi makanan ini. Nah, prebanac sendiri itu artinya ternyata dalam bahasa Serbia panggang. Biasanya mereka juga menggunakan kacang panggang. Nggak hanya juga kacang seger gitu, enggak. Cocoknya sebenarnya hangat-hangat ya. Karena ini bentuknya sup, sama seperti pecena paprika tadi atau salad paprika yang saya makan sebelumnya. Oke, keluarga Let's Go Serbia, terima kasih sudah menemani saya makan. Kalau kalian ingin kesini ke Serbia, wajib mencoba 4 hidangan tadi, hidangan tradisional Serbia, biar bisa menjadi orang lokal seperti orang Serbia, ngerasain makanannya. Karena kalau misalnya traveling, itu salah satu yang biasanya saya lakukan adalah mencoba atau mencicipi hidangan setempat, biar tahu rasanya ketika kembali ke tanah air. Oke, ciao keluarga Let's Go Serbia, sampai jumpa di postingan berikutnya.